Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ananda Suci Nur Hafiza, NIM 20140700061. Di sini Ananda akan menjelaskan strategi pembelajaran matematika pertama, yaitu strategi penentuan volume dan luas bangun ruang. Baiklah, di sini adalah bentuk-bentuk bangun ruang, yaitu ada kubus, prisma segitiga, limas, dan balok. Namun, di sini Ananda akan menjelaskan dua bangun ruang saja, yaitu kubus dan prisma segitiga. Bangun ruang kubus. Luas kubus ini adalah 6 karena mempunyai 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dikali sisinya. Jadi luas kubus ini adalah 6 dikali sisi. Kemudian volume kubus ini adalah volume sama dengan sisi dikali sisi. Kemudian bangun ruang prisma segitiga. Kita dapat mencari luas prisma segitiga ini dengan cara keliling luas prisma segitiga sama dengan keliling alas dikali tinggi ditambah 2 dikali luas alas segitiga. Dan volume prisma segitiga adalah luas alas dikali tinggi. Selanjutnya, Ananda akan menjelaskan strategi pembelajaran matematika di sekolah dasar, yaitu tentang satuan panjang dan waktu. Yang pertama, kita akan membahas satuan panjang. Satuan panjang ini terdiri atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, apabila pada saat turun satu tangga, itu kita kalikan 10. Begitu juga dengan naik satu tangga, itu dibagi 10. Sebagaimana kita ketahui bahwa anak murid siswa SD itu akan terbolak-balik pada saat penggunaan satuan panjang ini. Maka dari itu saya akan memberikan cara cepat untuk menghafal satuan panjang, yaitu kucing hitam dalam mobil, Desi cantik mondar-mandir. Kucing ini sebagai kilometer, hitam sebagai hektometer, dalam sebagai dekameter, mobil sebagai meter, Desi sebagai desimeter, cantik sebagai sentimeter, mondar-mandir sebagai milimeter. Selanjutnya yaitu pada satuan waktu. Satuan waktu ini kita hanya perlu memberikan konsep satuan waktu pertama sekali, yaitu konsepnya 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang teknik pengayaan pembelajaran matematika bagi siswa sekolah dasar. Sebagai pendidik, tentunya pada saat mengajar harus dengan sepenuh hati, tulus, dan tidak mengabaikan anak murid. Yang pertama yaitu teknik pengayaan pembelajaran matematika bagi siswa di atas rata-rata. Menurut para ahli psikologi, siswa dikategorikan menjadi siswa yang cerdas biasa, siswa yang sangat cerdas, siswa yang unggul, dan siswa yang jenius. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kecerdasan siswa-siswi kita? Yaitu dengan cara melakukan tes kecerdasan atau tes IQ. Cara pemberian pengayaan untuk memfasilitasi siswa-siswi dengan kecerdasan di atas rata-rata, yakni sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu akselerasi atau percepatan belajar, yaitu dengan memberi materi pelajaran baru atau yang belum disarankan kurikulum. Misalnya,
Saat siswa-siswi cerdas tersebut baru kelas 4 SD, tetapi karena ia memiliki kemampuan belajar yang cepat, maka mereka bisa menyelesaikan materi pelajaran kelas 4 SD itu dengan waktu yang lebih cepat. Oleh karena itu, mereka boleh saja diberi materi pelajaran kelas 5. Dengan cara ini, siswa cerdas bisa menyelesaikan studi lebih cepat daripada siswa dengan kecerdasan biasa. Yang kedua itu ekspansi atau perluasan, yakni dengan memfasilitasi siswa dengan diberikan kegiatan ekstrakurikuler bagi para siswa yang penggemar matematika. Yang ketiga yaitu digression atau pembelokan. Dengan cara ini, yaitu dengan memberi materi pelajaran tambahan baru, yang berbeda dengan materi yang disarankan oleh kurikulum sekolah. Namun terkait dengan materi yang ada di kurikulum. Teknik pengayaan bagi siswa rata-rata yaitu pada saat pemberian soal, latihan tingkat kesukarannya lebih tinggi dibandingkan siswa di bawah rata-rata, sehingga lebih menantang dan memberi nilai tambah. Yang kedua yaitu teknik pengayaan matematika bagi siswa di bawah rata-rata dan siswa rata-rata, yaitu yang pertama kita harus sabar menangani siswa yang agak lamban dalam menangkap atau memahami materi pembelajaran. Yang kedua, sebagai seorang guru, kita harus bisa mengakali bagaimana cara memfasilitasi agar mereka berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Misalnya dengan cara memperhatikan dan kita bertanya kepada mereka apa yang belum dimengerti pada materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu sebagai seorang guru, seharusnya kita memberi pengayaan bagi siswa yang lamban belajar berupa yang pertama sekali itu kita harus menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, pemberian rekreasi matematika. Matematika disampaikan dalam bentuk rekreasi, misalnya permainan, teka-teki, atau lainnya. Tetapi guru perlu memperhatikan aspek-aspek dari pemberian rekreasi matematika tersebut agar tidak melenceng dari tujuan kurikulum. Yang selanjutnya yaitu pengintegrasian sejarah matematika dalam pembelajaran berupa sejarah tokoh-tokoh. Sejarah ditemukannya rumus, anekdot-anekdot tentang suatu topik dalam matematika berdasarkan sejarah. Kemudian aktivitas matematika ini juga dapat dilakukan di luar sekolah atau karya wisata matematika. Setelah menerangkan materi, seorang guru memberikan latihan soal dan rangkuman untuk memantapkan pemahaman anak murid. Tujuannya bagi seorang guru yaitu mengevaluasi perkembangan anak murid sejauh mana pemahaman mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pembelajaran, perkalian, dan pembagian bilangan bulat di sekolah dasar. Pada dasarnya, perkalian dan pembagian bilangan bulat ini, kita hanya perlu memberikan konsep pertama sekali, yaitu konsep perkalian bilangan bulat. Bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan bulat positif. Kemudian, bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat positif, hasilnya bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif, maka hasilnya bilangan bulat positif. Kemudian pada pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat ini sama dengan perkalian bilangan bulat. Yang mana bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif, maka hasilnya bilangan bulat negatif. Kemudian bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya bilangan bulat positif. Sekian penjelasan dari Ananda. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.